Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah, ikhlas dan bahagia selalu Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Wedi Sahirul Ali dari Lembaga SMA Islam Sunan Bonang Arjasa Situbondo. Calon guru penggerak angkatan 10 kelas 207 Kabupaten Situbondo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang sebelumnya telah ada di sekolah serta menemukan cara bagaimana hal tersebut bisa dipertahankan dan memunculkan ide strategis untuk mewujudkan perbaikan perubahan pada arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka metode Bagja harus saya gunakan sebagai langkah konkret kegiatan ini. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan yaitu mengarahkan bagaimana pengalaman positif dari perorangan, kelompok, ataupun komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi dimaksudkan berbentuk narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana yaitu menelaah atau mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kemudian Bagja yang terakhir, atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang beretika dan berbudi pekerti luhur melalui penerapan pembelajaran berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya buat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik melalui kegiatan keagamaan, yaitu sholat berjamaah. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk menguatkan karakter iman dan ketakwaan melalui pembiasaan sholat berjamaah? Kemudian tindakan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan atau mewujudkan hal tersebut. Pertama, membuat rencana strategis. Yang kedua, berkomunikasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan warga sekolah lainnya. Yang ketiga, berkolaborasi dengan komunitas sekolah. Dan yang keempat, membaca literasi atau literatur mengenai contoh-contoh atau referensi tentang rancangan atau rencana kegiatan pembiasaan sholat berjamaah di sekolah. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, apa manfaat yang diperoleh ketika melakukan penguatan iman dan ketakwaan melalui pembiasaan sholat berjamaah? Lantas tindakan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan atau mewujudkan hal tersebut, yaitu memberikan penguatan karakter iman dan takwa kepada peserta didik dengan pembiasaan positif. Peserta didik dapat melakukan cara sholat yang baik dan benar dari bacaan maupun gerakan. Pembiasaan positif yang dilakukan dapat diterapkan baik di lingkungan sekolah dan di rumah. Yang ketiga, yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, pertama, apa dampak jangka panjang dari penguatan karakter melalui pembiasaan sholat berjamaah ini? Yang kedua,
bagaimana agar pembiasaan sholat berjamaah dapat dilakukan secara optimal dan konsisten. Lantas tindakan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan mewujudkan hal tersebut. Poin pertama, membuat komitmen bersama dengan seluruh warga sekolah. Yang kedua, melibatkan orang tua dalam mendukung program pembiasaan. Yang ketiga, membuat jadwal sholat dan pemenuhan sarana pendukung. Yang keempat, melakukan evaluasi dan refleksi secara berkala. Dan yang kelima, melakukan pengawasan dan pembinaan. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menguatkan karakter iman dan ketakwaan melalui pembiasaan sholat berjamaah? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana mengoptimalkan kegiatan sholat berjamaah agar lebih konsisten? Lantas tindakan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan mewujudkan hal tersebut adalah: 1. Menanamkan pentingnya sholat berjamaah. 2. Menyusun tim kegiatan. 3. Membuat rencana program kegiatan pembiasaan sholat berjamaah meliputi SOP, jadwal rutin, presensi siswa, jadwal pertugas, imam, dan lain-lain. Keempat, berdiskusi dengan kepala sekolah, komite, dan rekan guru tentang sarpras yang dibutuhkan dalam kegiatan pembiasaan sholat tersebut. 5. Memberikan konsekuensi bagi siswa yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Dan yang keenam, melakukan pendampingan, evaluasi, dan refleksi kegiatan pembiasaan sholat berjamaah. Kemudian yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya untuk menguatkan karakter iman dan ketakwaan melalui pembiasaan sholat berjamaah? Lantas tindakan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, mewujudkan hal tersebut adalah: pertama, mengkomunikasikan kepada kepala sekolah sebagai penanggung jawab program terkait standar operasional prosedur pembiasaan sholat berjamaah meliputi jadwal rutin, presensi siswa, jadwal pertugas imam, dan lain sebagainya. Yang kedua, bekerja sama dengan rekan guru, khususnya guru agama, sebagai pembina dan pengarah dari kegiatan sholat berjamaah. Yang ketiga, bekerja sama dengan seluruh komunitas sekolah agar tergerak dan konsisten mengikuti sholat berjamaah demi kelancaran kegiatan tersebut. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Terima kasih dan mohon maaf. Kacepot gulana merah. Saga lopot nyoon sapora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.